belum bisa berkumpul ya Kak Tora ya, untuk ibadah bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, buat adik-adik di sini Bang Kos sama Kak Tora mengajak adik-adik untuk memuji, mendengarkan firman Tuhan, bernyanyi buat Tuhan Yesus. Buat minggu ini 17 Mei 2020. Nah, adik-adik yang di rumah, Bang Kos sama Kak Tora ngajak adik-adik untuk bernyanyi sambil bertepuk tangan ya. Kita bernyanyi Matahari Bersinar Terang. Kita selalu memuji memuliakan nama Tuhan dan jangan pernah kita melombakan sama Tuhan ya. Tuhan Yesus ya Kak Tora ya. Nah, dan Kak Tora
lagu tadi dengan semangat. Semua adik-adik di rumah lipat tangannya, tundukkan kepala ke matanya, kita sama-sama mengucapkan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, sepersetujuan orang kudus, pengakuan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik, kita boleh duduk kembali ya. Nah, kata Tuhan Yesus itu kan di dalam Alkitab itu banyak melakukan perbuatan baik, banyak menolong orang, banyak memberikan sesuatu yang terbaik buat umatnya. Nah, benar ya kata. Nah, kita ajak teman-teman adik-adik yang di rumah untuk menyambut firman Tuhan, untuk mempersiapkan Alkitabnya di rumah, ya adik-adik ya. Siapkan Alkitabnya di rumah. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bang David. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian bagi Tuhan untuk menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi firman pelita bagi kakiku. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah di sisimu, dan takkan ku takut merasakan di dekatmu, besertamu selamanya. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini, di mana Engkau masih memberikan kami Tuhan kesempatan untuk dapat menikmati segala kebaikan. Bapak yang baik, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati
Berkatilah Tuhan hati dan pendengaran kami, supaya firman Tuhan dapat kami terima dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Ajar-ajarilah kami Tuhan, supaya firman Tuhan tidak kami salah gunakan. Berkati Tuhan gereja-Mu ini, Kau berkati pendetanya Tuhan. Kau berikan hikmat dan kebijaksanaan dari surga, agar mampu Tuhan memimpin gereja GKPI Teladan ini. Berkati juga Tuhan sintua-sintuanya, guru sekolah minggunya, pemain musiknya Tuhan. Dan tidak lupa Tuhan anak sekolah minggu. Biarlah Engkau yang selalu menyertai, Engkau yang memberkati Tuhan Yesus. Biarlah jemaat GKPI Teladan boleh dilindungi oleh Tuhan dan dijauhkan dari mara bahaya, terlebih dari virus corona yang saat ini melanda bangsa kami. Tanpa Tuhan kami tidak mampu melakukan apapun. Dan karena penyertaan Tuhan kami boleh melewati hari-hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom adik-adik. Ya, apa kabarnya? Luar biasa. Hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah online kita. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Ya, firman Tuhan hari ini yang menjadi santapan rohani bagi kita semua. Lebih adik-adik sekolah minggu, kita buka Alkitabnya sama-sama. Firman Tuhan hari ini yang menjadi pembelajaran bagi kita terambil dari 1 Korintus 15 ayat yang pertama sampai ke-8. Ya, adik-adik buka Alkitabnya, 1 Korintus 15 ayat yang pertama sampai ke-8. Ya, membacakan demikian firman Tuhan. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan dirinya kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Adik-adik sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah membacakan firman Tuhan hari ini dari 1 Korintus 15 ayat yang pertama sampai ke-8, di mana firman Tuhan ini mengingatkan kita bagaimana Paulus menuliskan suratnya kepada orang-orang di Korintus. Kenapa adik-adik? Karena orang-orang Korintus dahulu itu kurang percaya terhadap kebangkitan Yesus. Abang mau tanya ini, adik-adik yakin nggak? Percaya nggak dengan kebangkitan Tuhan Yesus? Atau nggak tahu sama sekali? Atau nggak ngerti? Atau ada pertanyaan ya kan adik-adik? Mana mungkin bang orang mati bisa bangkit kembali atau hidup kembali? Ya, jadi adik-adik lewat firman Tuhan ini Paulus mengajari kita lewat keyakinannya bagaimana Yesus bangkit dari kematiannya. Ya, jadi adik-adik yang punya kebaktian boleh ditulis kebaktiannya. Jadi tema firman Tuhan hari ini yaitu kebangkitan Yesus adalah kemenangan. Ya, yang punya kebaktiannya ditulis temanya hari ini yaitu kebangkitan Yesus adalah kemenangan. Ya, adik-adik, kalau ada pertanyaan yang ditujukan adik-adik, ya pertanyaan seperti ini. Menurut adik-adik, siapakah Yesus? Bagaimana adik-adik menjawabnya? Ya, ketika ada pertanyaan bagi adik-adik, contohnya guru bertanya sama adik-adik atau teman-temannya bertanya sama adik-adik, ya
Kalau ditanya, Yesus itu bagaimana sih? Kenal nggak kamu Yesus? Adik-adik mau jawab apa? Mau tanya, adik-adik mau jawab apa? Ya, kita biasanya kenal Yesus itu sebagai yang buat mujizat. Yesus itu adalah raja. Ya, kita cuma tahu sepintas kan adik-adik. Ya, jadi lewat Paulus kita mau belajar Yesus itu adalah orang yang bangkit dari kematiannya. Ya, coba adik-adik bayangkan, kalau ada orang yang mati tiba-tiba bangkit kembali, bagaimana perasaan kita? Takut nggak? Ya, rasa kalau abang sendiri pun kalau melihat orang mati bangkit kembali atau hidup lagi, mungkin takut. Adik-adik bagaimana? Tapi Paulus mau mengajarkan kita, Yesus bangkit dari kematiannya, kita nggak boleh takut lagi. Ya, ketika Yesus mati di kayu salib dan dia bangkit dari kuburnya, ya, ketakutan itu harus hilang. Karena lewat kebangkitan Yesus kita harus semakin berani. Lewat kebangkitan Yesus kita menjadi seorang pemenang. Ya, jadi adik-adik, kalau ditanya orang siapa Yesus, kita harus bisa berkata, Yesus adalah juru selamatku yang mati dan bangkit. Ya, enak nggak kalau punya juru selamat yang sudah mati dan bangkit lagi? Enak. Berarti juru selamat kita itu nyata. Juru selamat kita itu hidup. Coba bayangkan adik-adik kalau hari ini kita tidak punya Tuhan. Bagaimana perasaannya, sedih nggak kalau nggak punya Tuhan? Ya, abang sendiri kalau nggak ada Tuhan, abang merasa hidup abang kayak gini-gini aja. Adik-adik bagaimana hidupnya? Ya, adik-adik kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, tadi abang bilang, ya, kalau Paulus menuliskan surat ini kepada orang-orang Korintus karena orang-orang Korintus atau jemaat di Korintus tidak percaya terhadap kebangkitan Yesus. Coba bayangkan, ya, coba bayangkan, mereka percaya Yesus itu bisa buat mujizat. Yesus itu adalah utusan Allah. Mereka percaya Yesus itu mati di kayu salib dan dikuburkan. Mereka percaya. Tetapi mereka tidak percaya yang namanya kebangkitan. Kenapa? Karena mereka memandang Yesus dari pemikirannya. Mereka melihat Yesus dari matanya sendiri tanpa melihat lebih luas lagi. Ya, jadi adik-adik, kita ini adalah segelintir percikan air. Ya, pernah nggak adik-adik lihat air yang jatuh dari seng atau jatuh dari daun sampai ke darat? Bagaimana? Pecah lagi. Begitulah kita adik-adik. Jadi bagaimana mungkin kita yang pecahan yang kecil itu bisa mengetahui yang besar? Jadi adik-adik perlu iman, perlu kepercayaan supaya kita mengakui Yesus itu bisa bangkit. Ya. Jadi ada 3 makna kebangkitan Yesus bagi kita adik-adik semua. Yang pertama, kebangkitan Yesus bukanlah hal yang sia-sia. Ya, adik-adik baca ayat yang ke-17 ya. Kita baca sama-sama ayat yang ke-17. Ya, 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Sekali lagi, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi adik-adik, ya, lewat makna kebangkitan Tuhan Yesus, kita mau diajari kebangkitan Yesus itu bukanlah sia-sia. Jadi adik-adik, lewat kebangkitan Yesus tidak ada yang sia-sia. Enak nggak? Enak. Jadi lewat kematian Tuhan Yesus semuanya berharga. Ya, itu tadi yang pertama adik-adik. Yang kedua, kebangkitan Yesus haruslah dilihat manusia. Ya, jadi adik-adik, bukti Yesus itu bangkit dari kuburnya, bukti Yesus itu adalah juru selamat, raja. Kita bisa lihat dari ayat yang kelima ya, ayat yang kelima sampai ke-8. Ya, tadi dikatakan kebangkitan Yesus haruslah dilihat manusia. Jadi bukti Yesus itu hidup harus ada nyatanya. Ya, harus ada yang melihat atau ada saksinya. Kita baca ayat yang kelima sampai ke-8. Ya, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya.
Ya, jadi adik-adik, Yesus itu bangkit. Yang melihat Yesus itu yang pertama adalah Kefas. Ya, jadi ketika Yesus bangkit, yang melihat kebangkitannya itu ada siapa? Kefas dan di sini dikatakan ke-12 muridnya. Ya, itu yang pertama ya adik-adik. Yang kedua, sudah ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Yang kedua adik-adik, Yesus menampakkan dirinya di hadapan 500 orang. Ya, pertama tadi kepada Kefas dan Rasul ya, atau kepada murid-muridnya, dan yang selanjutnya kepada 500 saudara. Dikatakan di sini, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Bayangkan 500 saudara sekaligus. Jadi kalau kita itu adik-adik, ya, yang menyaksikan kebangkitan Yesus itu lebih daripada 500 orang. Jadi hari ini adik-adik, ya, adik-adik yang disayangi Tuhan, dicintai Tuhan, abang mau tanya, percaya nggak Yesus itu mati dan bangkit? Percaya nggak? Nggak percaya? Apa yang membuat adik-adik nggak percaya? Bang, aku nggak pernah lihat Yesus, bang. Ya, abang mau ajarkan sama adik-adik, bukti Yesus itu hidup, bukti Yesus itu bangkit dari matinya lewat hidup kita. Abang mau tanya sama adik-adik, punya cita-cita? Punya harapan? Punya keinginan? Pasti punya. Itu semua bisa kita peroleh ketika kita meyakini Yesus sebagai juru selamat kita dan yang bangkit daripada orang mati. Ya, yang ketiga adik-adik, kebangkitan Yesus memberikan kita pengharapan. Wow, lewat Yesus bangkit kita punya harapan. Ya, itu yang kedua. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Ya, coba adik-adik, ketika Yesus bangkit kita diselamatkan. Tapi katanya, ya, kita baca semua adik-adik ya. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Jadi adik-adik, kalau kita mau diselamatkan Tuhan, kalau kita mempunyai cita-cita, mempunyai harapan yang indah nantinya, kita harus berpegang teguh kepada Tuhan. Kenapa adik-adik? Agar apa yang kita inginkan, cita-citakan, itu semua boleh kita dapatkan, boleh kita miliki karena Tuhan. Jadi adik-adik, mulai hari ini kurangi yang main game, kurangi yang main-main, kurangi yang tidur-tidur. Coba sekarang fokus sama Tuhan. Kenapa? Karena makna kebangkitan Yesus itu sangat berdampak positif bagi kita. Lewat kebangkitan Yesus, kita boleh tersenyum, kita boleh senang-senang adik-adik. Ya, yang selanjutnya adalah tanpa kematian dan kebangkitan Kristus, segala hal yang dilakukannya selama di dunia sama sekali tidak berarti bagi kita. Jadi adik-adik, kalau Yesus tidak mati dan bangkit, ya, mujizatnya itu gak ada gunanya. Dia mengubah air jadi angin, ya, yang buta dan lumpuh bisa melihat dan berjalan, yang mati bisa dibangkitkannya. Jadi semua itu adik-adik yang dibuatnya akan sia-sia kalau dia tidak bangkit. Jadi lewat kebangkitan Yesus, ya, segala yang pernah dia jalani, segala sesuatu yang pernah dia lakukan selama hidup itu berharga adik-adik, itu bermanfaat. Jadi bagi adik-adik semua, ya, yang lagi di rumah, apa respon adik-adik ketika sudah mendengarkan firman Tuhan? Apa respon kita lewat kebangkitan Yesus? Ya, yang pertama, kita harus bersyukur. Lewat kebangkitan Tuhan Yesus, kita harus bersyukur. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Kenapa? Ketika kita ditolong orang, dikasih makanan, dibantu mungkin diantar kemana-mana, kita kan berterima kasih sama orang. Kita pun bersyukur. Masih ada yang baik sama kita. Ini Yesus loh. Yesus yang sudah membuat hidup kita berharga, yang sudah memberikan kita keluarga yang lengkap, yang sudah memberikan kita semangat dan tersenyum. Masa kita gak bersyukur kepada Dia? Yang masih memberikan kita kesehatan dan nafas kehidupan.
Coba dia bayangkan, udah dikasih yang enak, masa nggak berterima kasih sama Tuhan? Ya, yang pertama respon yang harus kita lakukan adik-adik lewat kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu harus bersyukur. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 57 ya. Ya, kita harus bersyukur. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 57. Ya, sama-sama kita bacakan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ya, kita harus bersyukur adik-adik. Lewat kematian Tuhan Yesus, lewat kebangkitan Tuhan Yesus, hubungan kita yang selama ini jauh, selama ini ada bentengnya kepada Bapa di surga, itu dipatahkan. Ya, dosa-dosa kita dibereskan Tuhan. Jadi kita nggak bersyukur. Coba bayangkan adik-adik. Ya, lewat kematian dan kebangkitannya, kita harus bersyukur. Karena lewat itu pula dosa-dosa kita dibereskannya dan hidup kita menjadi lebih berarti lagi. Yang kedua, harus melayani Tuhan. Respon kita ketika Yesus sudah bangkit, ketika kita merasakan Yesus bangkit, kita mengakui Yesus itu bangkit. Tadi dikatakan yang pertama, kita harus bersyukur, itu respon kita. Yang kedua, harus melayani Tuhan. Kita baca ayat yang ke-10, 1 Korintus 15 ayat 10. Ya. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi Paulus adik-adik, ketika dia merasakan Yesus itu ada, ketika Yesus menampakkan diri kepadanya, ketika dia sudah belajar tentang firman Tuhan, respon Paulus yang pertama menjadi pelayan Tuhan. Dia melayani Tuhan. Coba adik-adik, Paulus itu orang jahat, tetapi ketika dia merasakan Tuhan itu ada dalam hidupnya, ketika Tuhan itu datang kepadanya, dia berubah. Yang awalnya jahat, tukang membunuh, ada orang Kristen dia bunuh adik-adik. Suatu ketika Tuhan menampakkan wujud kepadanya, sehingga dia jatuh dan buta atau tidak bisa melihat. Lewat kejadian itu adik-adik dia belajar tentang Tuhan. Dia belajar bagaimana Yesus, siapa Yesus. Ketika dia sudah menyadari adik-adik Tuhan itu baik kepadanya, ya, dia bisa melihat kembali dan dia tidak menyanyiakan itu semua. Dia melayani Tuhan. Jadi adik-adik, respon kita ketika kita merasakan kebangkitan Tuhan Yesus, ketika kita mengakui Yesus itu bangkit daripada kematiannya, kita harus melayani Tuhan. Amin. Bagaimana caranya adik-adik? Ya, cara melayani Tuhan itu sederhana. Ada waktu kita berdoa, ada waktu kita baca firman Tuhan, ada waktu kita nyanyi untuk Tuhan. Coba kita ubah kebiasaan kita adik-adik yang setiap pagi itu main game, nonton TV atau lain sebagainya. Coba hari ini kita ubah, ya. Kalau pagi-pagi kita harus berdoa, kita harus baca firman Tuhan, kita harus nyanyi untuk Tuhan, dan kita harus mengikuti setiap pertemuan ibadah, ya. Jadi itu adalah cara melayani Tuhan adik-adik. Ya, jadi demikianlah firman Tuhan. Lewat firman Tuhan ini, ya, lewat kebangkitan Tuhan Yesus, kita harus menjadi pemenang. Karena tanpa kebangkitan, hidup manusia, terlebih hidup kita adik-adik, tidak ada gunanya. Amin. Kita berdoa. Bapak, terima kasih kami sudah mendengarkan firman. Biarlah apa yang kami dengarkan Tuhan, yang kami pelajari dari Rasul Paulus, itu boleh kami terima Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk memiliki keyakinan Tuhan, bahwa Engkau Juru Selamat kami, Tuhan kami yang mati dan bangkit dari maut. Biarlah Tuhan lewat kebangkitan kami menjadi pribadi yang berbeda. Kami menjadi pribadi yang lebih dekat kepada Tuhan, menjadi pribadi yang sayang sama Tuhan, menjadi pribadi yang selalu melayani Tuhan, dan menjadi pribadi yang sangat menyayangi orang tua kami, sangat menyayangi saudara-saudara kami, terlebih lagi musuh kami, Tuhan Yesus. Tuhan, anak-anak sekolah minggu GKP Teladan, Tuhan berkati, Tuhan pelihara, Tuhan berikan kerajinan, Tuhan berikan ketaatan, serta Tuhan tambahkan
kepintaran, serta kebijaksanaan Tuhan. Biarlah anak-anak sekolah minggu Tuhan menjadi anak-anak terang, menjadi berkat Tuhan Yesus dimanapun dia berada. Terima kasih banyak Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu. Amin. Berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa